Seharian ini, dunia maya dan dunia nyata mendadak heboh. Katanya, Rusia naksir berat sama Lanut Manuhua di Biak, Papua. Bukan naksir biasa, tapi naksir minta dijadikan markas militer. Waduh, Vladimir Putin mau pindah kantor ke Nusantara. Nih, sebelum kita ikut-ikutan panik, yuk kenalan dulu sama Lanut Manuhua. Pangkalan ini bukan sembarang lapangan buat parkir jet tempur, tapi punya sejarah panjang dan dalam. Sedalam perasaan kamu pasti tinggal pas sayang-sayangnya. Lanut Manuhua terletak di Biak Numfor, Papua, dan berbagi landasan pacu sama Bandara Frans Kaisiepo. Namanya diambil dari Mayor Udara Lambertus Manuhua, pahlawan Trikora yang gugur gagah berani saat Operasi Serigala. Bukan sinetronnya, ini operasi militer beneran. Sebagai penghargaan, pada 1969 nama beliau diabadikan jadi nama pangkalan. Sejak itu, Lanut Manuhua terus naik level. Dulu Type C, sekarang udah Type B. Kalau di game, udah bukan pemain pemula. Udah mulai bisa ikut turnamen. Bahkan Februari 2025 kemarin, Wing Udara 9 resmi dibentuk di situ. Tujuannya, jaga perbatasan, bantu penanggulangan bencana, sampai mendukung prioritas nasional. Serius banget. Nah, tiba-tiba media internasional kayak The Guardian, Reuters, sampai Janus nyebutin kalau Rusia ngajukan lamaran buat pakai Lanut Manuhua. Konon, permintaan ini muncul abis pertemuan Menhan RI sama pejabat Rusia. Rusia pengen markir jet-jet tempur jarak jauhnya di Biak. Katanya sih biar bisa cepat ngegas kalau ada konflik di Pasifik. Mendengar kabar ini, tetangga sebelah, Australia, langsung bangun dari tidur siangnya. Waduh, mereka langsung nanya, ini beneran gak sih? Apalagi posisi Biak ini strategis banget, bisa dipakai buat mantau perairan Indo-Pasifik. Wajar kalau mereka mulai garuk-garuk kepala, dan mungkin juga pada dunia. Tapi, tunggu dulu, Kemenhan kita langsung angkat bicara. Kata Brigjen Frega Wenas Inkiriwang, nama yang sekeras pernyataannya. Berita itu belum terbukti benar. Bahkan Menhan kita, Pak Jeffrey, udah ngobrol langsung sama Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles. Dan hasilnya, gak ada tuh permintaan resmi dari Rusia. Alias, belum ada proposal, apalagi kontrak nikah. Frega bilang, kami belum melakukan pemantauan soal itu. Bahasa halusnya, kalau emang Rusia minat, kok kita belum diajak ngomong-ngomong? Ya, intinya, isu ini mungkin cuma gosip geopolitik yang panas-panas tai ayam. Bisa jadi Rusia memang cuma iseng lihat-lihat lokasi, kayak orang cari rumah di OLX, tapi belum tentu jadi beli. Apalagi Indonesia udah jelas, soal pertahanan itu harus sesuai kepentingan nasional dan konstitusi. Bukan asal comot. Tapi, kalau dipikir-pikir, kenapa si Rusia naksir banget sama Biak? Ya wajar juga sih. Lokasi Biak itu strategis banget, kayak cowok mapan yang tinggal di pusat kota, punya akses kemana-mana. Dari Biak, Rusia bisa pantau Samudra Pasifik, bisa intip jalur pelayaran penting. Dan kalau ada konflik regional, langsung tancap gas. Tapi masalahnya, ini bukan kos-kosan yang bisa langsung ditempati. Ini wilayah kedaulatan Indonesia. Bung, Indonesia tuh negara yang punya prinsip. Tamu itu boleh datang, asal sopan dan punya niat baik. Kalau ujug-ujug mau buka pangkalan militer, ya santai dulu, sob. Lagi pula, Indonesia bukan anak kos yang gampang dititipin motor. Kita punya punya kebijakan luar negeri bebas aktif, dan tentu saja punya rasa harga diri. Jadi, gak bisa sembarang negara main numpang taruh jet tempur di halaman belakang rumah kita. Meskipun pesawatnya keren, dan pilotnya mungkin kayak aktor film aksi Rusia, kita tetap harus mikir jangka panjang. Dan lucunya lagi, kabar ini justru bikin Australia deg-degan. Padahal kita aja belum tahu mau bilang iya atau enggak. Mereka udah siap siaga. Sampai ada yang bilang, waduh, jangan-jangan Indonesia udah ganti aliansi. Nih, padahal Indonesia tuh ibarat teman netral di tongkrongan. Gak ikut geng manapun, tapi semua respect. Sampai sekarang, pemerintah kita masih adem ayem. Tidak ada pembicaraan resmi, tidak ada MOU, apalagi seremoni gunting pita. Semua masih sekadar rumor yang berterbangan lebih cepat dari jet tempur itu sendiri. Tapi,
Biar bagaimanapun juga, isu kayak gini tuh sebenarnya punya dua sisi. Di satu sisi, bikin deg-degan karena nyangkut soal kedaulatan dan geopolitik global. Tapi di sisi lain, ini jadi bukti bahwa Indonesia mulai diperhitungkan di panggung dunia. Bayangin aja, negara kayak Rusia yang wilayahnya luas banget, dari Eropa sampai Asia, bisa-bisanya lirik Biak. Artinya, posisi strategis Indonesia itu benar-benar emas. Bukan cuma tempat buat ngopi di pinggir pantai, tapi juga tempat yang bisa jadi kunci keamanan kawasan Indo-Pasifik. Dan buat Rusia sendiri, yang mungkin mereka melihat Biak kayak rumah idaman. Ada laut, udara bersih, suasana tropis, tinggal taruh radar sama pesawat penempur aja. Lengkap, tapi ya maaf-maaf aja. Rumah ini udah ada yang punya, dan pemiliknya gak suka kucing-kucingan geopolitik. Lagian, daripada buru-buru pengen naruh pangkalan, mendingan Rusia bikin program pertukaran budaya dulu deh. Misalnya, kirim seniman, tukang masak, atau bahkan kru film. Bayangin film Rusia tayang di Trans TV, Operasi Biak, Misi Rahasia Vladimir, dibintangi oleh aktor laga Rusia bareng Yayan Ruhian. Biar adem dikit suasananya, kan? Tapi ya, kita juga paham kenapa banyak negara doyan melirik wilayah timur Indonesia. Selain karena keindahan alamnya yang bisa bikin turis betah dan tentara asing pengen buka cabang, posisi geografis Papua itu strategis banget. Dekat jalur pelayaran internasional, punya akses langsung ke Pasifik, dan ya, jujur aja, lebih gampang buat pantau tetangga yang lagi demen pamer kapal selam. Dan kalau ngomongin Biak, jangan cuma mikir soal pangkalan militer. Ingat, Biak itu tempat yang penuh sejarah perjuangan. Nama Lanut Manuhua aja diambil dari pahlawan kita, Mayor Udara Anumerta Lambertus Manuhua, yang gugur di Operasi Trikora. Jadi, tempat itu bukan cuma soal strategi, tapi juga simbol perjuangan dan kedaulatan Indonesia. Makanya, isu soal Rusia ini bukan hal yang bisa dianggap remeh, tapi juga gak perlu langsung panik. Apalagi kalau reaksinya lebih heboh daripada waktu mantan update status bareng orang baru. Hehe, satu hal yang perlu digarisbawahi, pemerintah Indonesia udah tegas. Tidak ada kesepakatan, tidak ada pangkalan, tidak ada permintaan resmi dari Rusia. Jadi, buat yang udah sempat ngimpi jet-jet tempur Rusia parkir di Biak sambil bawa Matryoshka, silakan bangun. Mimpi boleh, tapi data tetap harus dicek. Kalau nanti ada kerjasama militer apapun, Indonesia pasti akan pastikan itu sesuai dengan konstitusi, kedaulatan, dan kepentingan nasional. Karena prinsip kita satu, berteman dengan semua, tunduk sama siapapun, enggak. Jadi, kita tunggu aja kabar resminya. Siapa tahu bukan Rusia, tapi malah negara lain yang datang. Tapi bukan buat buka pangkalan, melainkan ngajak kolaborasi bikin film laga internasional. Biak Undersea Gay, dari PGT ke pesawat tempur. Ditunggu ya, Hollywood.